tapi tidak bisa langsung karena tetap juga masih pada kerja, masih sibuk semua. Saya sudah panik, suami juga sudah panik karena membereskan tempat ini tidak cukup 1-2 jam. Perlu banyak persiapan. Tapi itulah yang harus kami lalui. Akhirnya puji Tuhan dengan dukungan doa teman-teman, 3:30 sore PLN datang. Nah, setelah PLN datang, dicek, puji Tuhan, MCB doang yang kebakar, kabel-kabelnya tidak apa, langsung diganti karena mereka memang siap. Oke, diganti, nyala, sudah, kita sudah lega. Wah, masalah beres. Tapi ada lagi masalah Bapak Ibu yang terkasih. Begitu naik ke atas, di setting-setting, mic-nya gak ada yang mau nyala. Mic-nya semua mati, padahal settingan itu tidak berubah dari minggu lalu. Wah, luar biasa. Akhirnya saya bilang ke suami, udah saya tinggal pulang dulu jam 5. Dia masih utak-utik. Aduh, luar biasa. Saya bilang jam 5 saya harus mandi, saya harus siap-siap balik ke sini. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, inti dari sharing saya. Apapun kita bisa lewati, apapun boleh kita hadapi. Masalah pasti ada, tapi kita percaya satu hal, Tuhan kita yang punya kuasa. Akhirnya malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa secara Zoom, secara YouTube dan secara onsite. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan semua penerangan, alat-alat semuanya lah. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita yang luar biasa. Hidup kita semuanya dipimpin oleh kasih-Nya. Hidup kita adalah anugerah dari Dia. Mari Bapak Ibu malam hari ini kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang sungguh baik. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau yang selalu setia. Engkau yang selalu ada di setiap duka, di setiap suka kami. Terima kasih untuk hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah kami Tuhan. Hidup kami adalah anugerah dari yang terbesar daripada-Mu. Malam hari ini kami bersyukur masih Engkau izinkan untuk bersama-sama kembali memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun kami tidak berkumpul secara bersama-sama semua, tapi kami tahu Tuhan kasih-Mu melingkupi kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu pun selalu melingkupi kami. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada kasih Yesus.
padamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan syukur hanya bagi Dia. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh baik di dalam hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Rancangan-Mu selalu sempurna yang boleh terjadi. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bangga untuk memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh ada hingga saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan atas segala pekerjaan yang telah kami jalani dan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan untuk orang-orang terkasih di sekitar kami yang selalu menemani kami dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat teramat baik Tuhan. Malam hari ini kami mau nyatakan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menari untuk Engkau seperti Daud menari bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segala pujian, syukur, hormat kami hanya kepadamu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terutama yang baru hadir malam hari ini, mari kita berikan senyum kepada satu sama lain depan belakang. Kita berikan senyum kita yang termanis dan yang terbaik. Bagi yang ada di YouTube atau di Zoom, kami berikan senyum kami yang termanis dan terbaik. Apa kabar semuanya? Kita adalah umat-umat Tuhan, amin. Amin. Nama Dia adalah yang penuh kuasa dan dahsyat. Kita mau serukan nama Tuhan, menara yang teguh. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak-sorai hanya bagi kemuliaan Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sekali lagi katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama siapa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bersorak-sorai bagi Allah Tuhan kita yang dahsyat. Masih mau memuji Tuhan?
Umat-umat pilihan Tuhan, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Karena nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau nyatakan kuasanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi kita mau bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Katakan sekali lagi, nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sorakan nama Yesus di atas segalanya. Atas segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Dia melakukan setiap perkara di dalam hidup kita. Tuhan kita baik. Mungkin ada yang memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dan baik di dalam hidup kita. Ada yang memberikan sharing? Oke, Pak Sony, mari Pak berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, terima kasih. Saya cuma mau bercerita 2 minggu lalu. Tadi gara-gara ketemu, lihat Yos ini kan berapa hari yang lalu ketemu ciciknya di satu tempat. Jadi saya ingat 2 minggu yang lalu saya habis diajak sama teman-teman Palembang naik ke suatu bukit ya. Tapi ya lumayan karena vegetasinya udah habis, berarti tempatnya tinggi. Ya, pas naik ke sana itu dari pagi malam itu hujannya gede. Hujan gede lumayan, sampai lumayan nih kaki saya masih ada bekas-bekas pacet ini, masih ada 3, 4, 5 pacet, berarti kan hutannya hutan basah di Bengkulu, di daerah Bengkulu. Nah, saya mau cerita gini, pas kami ada kegiatan, ini aneh ini, saya merasa aneh, saat itu hujan, tapi pas kami mau ada kegiatan, anehnya itu kegiatan itu enggak hujan. Jadi sampai naik ke gunung, atas gunung kita camp di satu ada kawah mati, kita camp di situ. Udah sore itu istirahat. Begitu kita masuk istirahat tenda, hujan. Jadi teman-teman bisa bayangin di atas gunung hujan dinginnya kayak apa. Tetapi pas saat itu ada acara lagi, wah ini hujannya masih ini, terus saya bilang, Tuhan ini kita mau acara Tuhan. Hujannya bisa berhenti ya Tuhan ya. Saya bilang gitu. Habis itu hujannya reda. Teman-teman keluar sama tenda, kita adain acara. Nah pas ada acara itu, kita ada acara, ada badai.
Begitu mau ada badai, saya pegang rosario, tenda itu udah mulai goyang. Saya pegang rosario sambil saya doa rosario, anginnya kencang, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus angin reda. Angin mereda. Kemudian anginnya gede lagi. Saya dalam nama Tuhan Yesus reda. Jadi kayak bermain-main, dan di pikiran saya ada kata-kata yang amat jelas. Iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihatan, tapi bukti akan sesuatu. Dan saya percaya bahwa pada saat itu Tuhan ada sama saya. Dan saya doa rosario, tadi rosario saya di mana kan di tenda berantakan, akhirnya saya pakai tangan. Setiap kali tenda ada badai, kita doa itu, yuk teman. Akhirnya saya doa, teman-teman semua pada ikut rosario. Jadi kita semua pria ya, laki-laki semua, dan di sana kita berdoa. Begitu selesai acara selesai, mungkin teman-teman belum pernah masak nasi goreng pakai minyak bacon di atas gunung. Kalau di bawah mah udah biasa. Kita pakai masak nasi goreng pakai minyaknya, pakai bacon. Pokoknya ya ini glamping lah. Tapi ya dinginnya luar biasa. Nah, yang saya mau cerita itu bukan malam itu, tetapi paginya. Sebelumnya ya. Sebelum jam 5 sore itu kita ada misa di atas gunung. Sungguh luar biasa misa di atas gunung. Misa di atas gunung luar biasa. Kita bisa misa. Nah, setelah misa, aneh ini. Misa selesai, 5 menit setelah misa hujan. Terus kita masuk ke tenda semua, terus tadi hujan reda, kita masak nasi goreng. Nah, paginya luar biasa. Teman saya bilang, bro, kita mau sunrise. Bukannya ini jadwal kita ngaku dosa. Wah, ini kan kita buru sunrise. Saya cuma bilang, teman-teman kita sini mau ketemu Tuhan, bukan ketemu matahari. Itu ntar sebentar lagi, mataharinya nggak kelihatan. Bener loh, ada kabut. Tetapi anehnya di tempat saya itu terang, tapi tetap dingin. Nah, jadi Romo ngaku dosa pakai jas hujan, pakai stola jas hujan loreng, ada fotonya. Wah, ini keren nih ngaku dosa. Jadi pakai jas hujan, ada yang warnanya loreng pakai stola. Wah, itu jubahnya jadi pakai dari jas hujan jadi jubah. Jadi kita ada pengakuan dosa. Setelah selesai, nah kita kan mau turun. Kita mau dari bukit satu ke bukit yang lain, itu terjalnya luar biasa. Kalau lihat fotonya lucu, karena kan saya kan gemuk di situ. Nah, di situ juga nggak kelihatan jalannya. Anyway, sampai ke bawah baru hujan. Saya cuma mau bercerita bahwa pada saat kita percaya, dan pada saat kita memohon sama Tuhan, dan ini semua untuk kemuliaan Tuhan, percaya teman-teman, hujan itu bisa minta itu berhenti. Dan kita benar, saya merasakan kemuliaan Tuhan. Saya bayangin ya, ini bukan bayangan yang muluk-muluk ya, seperti di Gunung Tabor lah. Romo bilang, wah ini kita bisa di Gunung Tabor nih. Ya amin. Jadi saya mau luar biasa Tuhan, pada saat kita percaya dan kita meminta dengan sangat, hujan itu bisa berhenti dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Sony untuk kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Saat kita percaya, kita yakin, karena kita tidak bisa menghindari apa yang boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau muliakan hanya namanya. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang layak kita sembah. Kita rindu menyembah hanya pada Dia. Hatiku mau menyembah-Mu,
kekuatanku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan hanya Engkau Tuhan. Haleluya, ya rase, ya rabarase, ya ra, ya rabarase, haleluya, haleluya, ya rarase, ya rabarase, ya kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan hanya Engkau Tuhan kami. Ya rabarabaramasi, ya rararara, ya rararara, ya rabarabarabaramasi, ya rararara, ya rararara, oh ya rararara, ya rabarabarabaramasi, ya rabarabarabaramasi, ya rabarabarabaramasi, ya rararara, ya rarasi, ya rararara. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan setiap sabda-Mu. Engkau juga kirimkan anak-Mu yang setia untuk mewartakan setiap perkataan-Mu Tuhan.
Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengurapi beliau, agar apa yang semua diperkatakannya penuh kuasa dan hanya daripada-Mu. Kami anak-anak-Mu yang berkumpul malam hari ini Tuhan, siap membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu tidak menjadi sia-sia, tapi biarlah firman yang ditabur malam hari ini menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Cek. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Selamat malam, dan saya sangat bersyukur bisa bertemu lagi setelah beberapa tahun, beberapa kali sebelumnya melalui online. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, nama saya Elvin, saya tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel. Di luar karismatik, saya membantu sebagai katekis untuk rekan-rekan disabilitas. Dan saat ini saya bekerja, puji Tuhan, Tuhan percayakan untuk memimpin sebuah perusahaan, tapi masih kecil, dan puji Tuhan sudah tetap diberkati dan berkembang. Baik Bapak Ibu, saya akan to the point saja. Di dalam pujian tadi saya merasa bagaimana Tuhan sangat mencintai kita, sangat mencintai Anda dan saya satu persatu. Tetapi ada juga satu pesan yang rasanya saya sangat-sangat kuat disampaikan, bahwa Tuhan mencintai orang di sekitar saudara, teramat sangat mencintainya. Dan seakan-akan Tuhan ingin mencoba menjamah lebih banyak orang di sekitar saudara, Bapak Ibu semua. Tetapi rasa-rasanya di situ ada halangan, ada tantangan. Dan satu sisi Tuhan seperti menggambarkan bahwa disinilah kita dipanggil supaya membuat satu perubahan, satu gerakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, kita tahu belakangan ini banyak sekali masalah, COVID, peperangan, dan hari ini saya juga dengar bagaimana akan ada kemungkinan peperangan lagi di dua negara. Jadi bagaimana tekanan itu selalu ada, dan semakin membuat kita seharusnya semakin memikirkan diri sendiri. Karena secara umum ketika kita berada dalam tekanan, kita akan berpikir bagaimana ya caranya supaya saya selamat, bagaimana caranya ya supaya keluarga saya selamat. Kita akan berpikir untuk diri kita, Bapak Ibu. Tetapi satu sisi yang Tuhan harapkan rasanya adalah justru di mana di dalam tekanan ini kita harus bangkit. Bangkit ke dalam panggilan kita. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit. Di tahun 1962-an, di situ terjadi Konsili Vatikan kedua. Dahulu Bapak Ibu, ada tindakan-tindakan atau karya-karya Yesus yang hanya dilakukan oleh para pelayan gereja. Contohnya Romo gitu ya. Ada 3 hal yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah mewartakan kabar gembira Injil. Ini yang Yesus lakukan ya, dan juga dilanjutkan oleh para Romo. Dulu awam tidak diizinkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bicara mengenai pengkudusan diri. Dulu awam tidak disuruh seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu bicara mengenai merubah tatanan dunia. Dan Bapak Ibu tahu 3 hal inilah yang sebetulnya menjadi cikal bakal atau yang menjadi tujuan utama karismatik Katolik yang muncul dari Konsili Vatikan kedua tadi. Artinya Bapak Ibu, kita memuji, menyembah, kemudian kita membaca firman, memahami firman, harusnya kemudian kita mempunyai buah 3 hal tersebut. Yang pertama adalah bicara mengenai mewartakan kabar gembira Injil.
Yang bukan lagi kita bicara teoritis, tetapi kita yang harus menjadi seakan-akan Alkitab yang berjalan. Kita tentu tahu, kita punya kesibukan, sulit untuk membaca Alkitab mungkin untuk beberapa orang. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan secara pribadi, kita masuk dalam persekutuan karismatik Katolik, kita dipanggil dengan apapun yang kita miliki, Bapak Ibu, potensi apapun itu, supaya mewartakan kabar gembira Injil, mungkin lewat pujian, mungkin lewat senyuman, ya. Dulu sebelum saya dapat kesempatan melayani, saya ingat orang-orang cuma bilang saya, Vin, kamu orangnya suka senyum ya? Iya, saya senyum aja, nggak ngerti apa senyum aja. Dan ada yang mengkonfirmasi bahwa ternyata kalau senyum itu bikin orang makin happy. Dan saya bersyukur, oh ya sudah, saya senyum-senyum aja gitu ya. Dan disitulah kemudian kita harus mewartakan kabar gembira Injil, Bapak Ibu. Kita punya kelemahan ya sudah, tidak perlu kita terlalu fokus di sana, tapi kita fokus dengan apa kelebihan kita. Supaya lebih banyak orang yang merasakan kasih Allah. Tekanan semakin kuat, godaan semakin kuat. Dan yang kedua, kita bicara mengenai pengudusan diri. Artinya Bapak Ibu, kita juga dipanggil untuk bangkit. Jangan sampai dalam tekanan ini kita menghalalkan semua cara supaya kita bisa selamat sendiri. Kita mulai tidak lagi melihat arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita harus berusaha mengkuduskan diri, mengkhususkan diri kita. Bukan artinya kemudian kita berhenti bekerja dan menjadi romo atau suster sih, tidak ya. Tetapi bagaimana kita memilih setiap tindakan kita bisa menyenangkan hati Allah. Kudus bicara mengenai khusus, berbeda, terpisah dari dunia. Dan itu kita diundang Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini yang menarik, merubah tatanan dunia. Ini yang Yesus lakukan. Contohnya saja di bangsa Israel pada zaman dahulu itu setiap kali kita bicara siapa sih tokoh yang penting, pasti bicara adalah pria dan pria. Patriark berdasarkan pria gitu ya. Tetapi kelahiran Yesus saja sudah melalui Bunda Maria. Jadi kelahiran Yesus itu melibatkan wanita. Yesus sudah mulai merubah tatanan dunia itu, mulai dari sejak kelahirannya. Dan kelahiran Yesus justru bukan lahir di bangsawan, sebagai bangsawan. Sedangkan pandangan dunia pada waktu itu adalah kalau diberkati Tuhan pasti hidupnya enak. Tapi Yesus tidak, Yesus justru muncul di tengah-tengah yang sangat sederhana, bahkan mau dibunuh ya, harus lari-lari dahulu. Yesus mengubah tatanan dunia itu. Sampai dia dewasa dan kemudian banyak melakukan hal luar biasa. Sampai yang katanya Mesias penyelamat justru mati. Disalib, itu kan hal yang memalukan dahulu. Tetapi Yesus rubah semua itu. Artinya apa Bapak Ibu, kita juga dipanggil untuk melakukan perubahan itu. Dimanapun kita berada. Dan dari sanalah sebetulnya kita akan bisa mulai mewartakan firman Allah. Saya ingin membacakan satu perikop di Zirak keempat. Zirak 3 ayat ke-30 dan 31 dilanjutkan ke Zirak 4, 1 sampai 10. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ini adalah sebuah poin yang menurut saya sangat sesuai dengan merubah tatanan dunia. Kasihan terhadap orang miskin. Api yang bernyala-nyala dipadamkan air, dan dosa dipulihkan kedermawanan. Barang siapa membalas dengan cinta, ia ingat akan hari depan, dan ia mendapat sandaran pada waktu terjatuh. Dua ayat ini bicara mengenai apa sih upahnya seseorang yang berjuang untuk mereka yang miskin, yang kecil. Ketika tatanan dunia selalu fokus kepada yang kuat, yang hebat, yang bisa menguntungkan, justru ternyata Alkitab menguatkan kita fokus, maksudnya utamakan mereka yang miskin, lemah, yang tidak dapat memberikan kita apapun, dan bahkan mungkin tidak dapat membalas. Ayatnya yang keempat dikatakan, anakku, jangan enggan memberi nafkah kepada orang miskin, dan jangan membuat orang papa rindu dendam. Orang yang kelaparan jangan kau sedihkan, dan jangan memahitkan hati orang yang kekurangan. Jangan keras terhadap yang pahit hatinya, dan jangan kau tunda sedekah orang yang kekurangan. Jangan kau tolak permohonan orang yang susah,
dan jangan membelokkan wajahmu dari orang miskin. Dari yang kekurangan jangan palingkan matamu. Jangan memberi orang alasan untuk mengutuk dirimu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bila engkau dikutuk seseorang dalam duka nestapanya, niscaya permohonannya didengarkan oleh penciptanya. Buatlah dirimu disayang oleh umat, dan rendahkanlah dirimu di depan pembesar. Condongkanlah telinga kepada yang miskin, dan dengan ramah balaslah salamnya. Selamatkanlah orang tertindas dari tangan penindasnya, dan jangan segan memberi keputusanmu. Jadilah seperti bapak bagi yatim piatu, dan sebagai suami bagi ibu mereka. Maka engkau laksana anak dari Yang Maha Tinggi, lalu engkau akan dikasihi olehnya lebih daripada oleh ibumu. Bapak Ibu, di dalam perikop ini sangat jelas mengajak kita semua untuk boleh melakukan pelayanan, tindakan kasih yang nyata, dan di sini bisa dibeda-bedakan ya. Jadi ada tindakan kasih yang sebetulnya sangat-sangat sederhana. Contohnya adalah jangan membuat orang yang sedang pahit hatinya kita kerasin. Itu hal yang sederhana, hal yang mudah, senyumin aja gitu ya mungkin ya. Cuman dalam hal ini artinya adalah kita melayani tidak perlu langsung kita berfokus ke yang besar-besar, tapi mulai saja yang kecil, yang sederhana. Dan mungkin dihubungkan dengan hikmat yang tadi saya dapatkan terhadap orang terdekat justru. Orang yang betul-betul dekat. Contohnya saja setiap saya ingat dulu saya kurang melayani orang tua saya. Ketika bertobat saya mulai coba melayani orang tua saya bingung mau ngapain. Saya ingat tapi mama saya ya selalu masak. Akhirnya saya mulai katakan, wah enak nih makanannya. Satu hal yang kecil yang sederhana. Terus selanjutnya ya saya sering bilang kamsya. Kamsya mah udah masakin. Dan mama saya bisa balas you're welcome. Saudara, saya bersyukur ada perbaikan relasi di sana. Yang artinya ketika kita melayani, mengambil satu langkah, justru kita yang akan dilayani, saya yang lebih bahagia. Dan kemudian memang di sini juga dinyatakan dalam Zikrak 4 untuk membuat sebuah langkah yang mungkin semakin radikal. Dikatakan di sini adalah selamatkanlah orang yang tertindas dari tangan penindasnya. Sebuah tindakan yang keras kesannya tetapi penuh kasih. Dan ketika kita pun katakan melakukan ini semua, kita melakukannya kepada mereka yang berkekurangan. Entah kekurangan secara fisik atau entah kekurangan secara kasih. Bisa saja itu terjadi. Dan mungkin kita tidak akan mendapatkan apapun. Sehingga di ayat yang ke-10 ditekankan bahwa yang akan menghargai kita Bapak Ibu mungkin bukan orang yang kita layani. Tetapi justru Allah itu sendiri. Dia akan mengasihi kita, lebih mengasihi kita, jauh lebih mengasihi kita, diibaratkan dibanding dengan ibu. Padahal ibu adalah orang yang melahirkan. Artinya Tuhan yang akan balas kita. Tetapi dalam prosesnya Bapak Ibu, 3 hal yang tadi saya sampaikan, mewartakan kabar gembira Allah, pengudusan diri, dan yang ketiga bicara mengenai merubah tatanan dunia. Ada satu hal yang akan menjadi penghambat yang luar biasa, yaitu cinta diri. Cinta diri inilah yang akan membuat kita mau maju atau enggak, mau melakukan atau enggak. Buat apa saya bilang masakan mama saya enak kalau tidak enak? Kalau saya punya relasi yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk, kalau saya tidak dibantu oleh Roh Kudus, mungkin saya tidak akan bisa mengucapkan hal-hal sederhana itu. Dan dilanjutkan lagi justru mungkin saya akan seakan-akan, ya itu kan kewajiban mama. Bapak Ibu, disitulah kita butuh sebuah kekuatan. Cinta diri ini sangat menghancurkan. Lukas 16 ayat 19 sampai 30 juga menceritakan bagaimana ada orang kaya Bapak Ibu ya, yang tiap hari bisa pesta pora, bajunya bagus, tetapi kemudian di luar pintunya tuh ada orang yang miskin, yang sampai borok kulitnya. Ya yang mau makan aja gak bisa, sampai meninggal karena kelaparan. Dia terus setiap hari berpesta pora, dia penuh dengan kelimpahan jasmani ya. Satu sisi mungkin kita boleh refleksikan juga kelimpahan jasmani. Jangan sampai kita di sini hahaha happy,
Tetapi kemudian kita tidak peduli dengan orang-orang di luar sana yang pahit hatinya. Dan kemudian yang terjadi adalah orang kaya tadi juga tiba-tiba meninggal. Nah, kemudian terjadilah sebuah perubahan tatanan dunia lagi, ya. Bagaimana orang yang sudah kaya dikira, kalau zaman dahulu orang yang kaya pada zaman itu pasti diberkahi Tuhan, disukai Tuhan. Tetapi ternyata ketika dia meninggal, di dalam perikop itu dikatakan dia melihat ke atas, di alam maut dia melihat ke atas ada Abraham. Dan Abraham kemudian memangku Lazarus. Lazarus itu orang yang miskin tadi. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana itu adalah penggambaran bahkan orang miskin pun mungkin lebih berkenan, lebih diperkenankan oleh Allah berada di sisinya dibanding orang yang kaya, punya semua, punya banyak, tapi self love-nya terlalu besar, cinta dirinya terlalu besar. Dan itu yang akan menjadi sebuah perjuangan Bapak Ibu. Saya ingin memberikan kesaksian, karena saya juga berjuang untuk hal ini, ya. Saya mengerti 3 hal tersebut. Peranan karismatik Katolik. Tetapi saya merasa dalam 2-3 bulan ini semakin Tuhan izinkan saya untuk dibentuk. Bapak Ibu, saya bekerja dan saya bersyukur dari yang tadinya hanya 1 orang, dalam 2 tahun kurang lebih kami sudah ada 5 orang. Dan kemudian kami juga ada merekrut rekan-rekan untuk membantu penjualan di toko-toko, katakan itu 12 orang. Bapak Ibu, singkatnya dari 1 jadi 17. Dan semua yang saya rekrut itu tidak ada yang membuat perusahaan rugi dalam tanda kutip. Justru malah semakin untung, semakin cuan Bapak Ibu, ya. Tetapi sungguh perjuangan bagi saya, karena ketika saya masuk ke dalam perusahaan tersebut, saya keluar dari sebuah perusahaan dan sudah mendapatkan tawaran Bapak Ibu dari perusahaan lain yang cukup besar. Tetapi kemudian saya seakan-akan pada waktu itu diberikan sebuah janji oleh pemilik dari perusahaan yang sekarang saya bekerja. Dan singkat cerita janjinya sangat menarik. Dan saya pikir ya sudah, saya coba deh. Tetapi memang kalimatnya kesannya adalah gaji kamu akan 2 kali lipat dalam 3 tahun. Kesannya begitulah. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, mau di mana lagi saya pikir, ya. Ya mungkin karena masih baru, kalau berhasil saya bisa dihargai lebih. Dan Bapak Ibu, singkat cerita yang terjadi adalah justru 180 derajat, ya. Dengan semua keberhasilan, dengan semua secara hitung-hitungan membawa keuntungan, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan bagi saya itu adalah sebuah proses, karena artinya saya harus bisa menerima. Kalau tidak terima ya saya keluar, cuman belum ada, ya kan. Jadi saya mesti berjuang di situ. Saya kecewa pada waktu itu. Saya berpikir saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah sangat bekerja luar biasa lah ya, Sabtu Minggu juga. Tetapi yang mengecewakan saya pada kali ini justru adalah pemilik perusahaan ini. Sungguh-sungguh mengecewakan. Tapi ya sudah, saya pikir, saya sudah utarakan kekecewaan saya, tetapi toh saya masih terus bekerja. Dan di tahun ini, sudah tahun yang kedua, performa perusahaan terus bagus. Minim sekali saya punya tanggung jawab, saya digaji, ya sudah saya harus bisa mendatangkan hal baik untuk perusahaan. Masalah saya tidak suka atau tidak cocok itu urusan lain. Dan saya bersyukur Tuhan malah berkati, sampai akhirnya tadi kita bisa terus bertumbuh. Yang kedua Bapak Ibu, saya punya sebuah permasalahan juga dengan seorang yang sebetulnya memang beda agama ya dengan saya gitu ya. Saya bertemu dengan dia, orangnya cukup santun. Dia pada waktu itu berdagang beras gitu ya, beras, dan kemudian punya masalah hutang. Saya pikir dengan tutur kata dan segala macamnya, dengan keterbatasan saya juga Bapak Ibu menilai orang, saya bantu mulai dari hutangnya bahkan pendanaan untuk bisnisnya. Ya singkat cerita 2-3 bulan sih bagus-bagus saja, dia memberikan saya juga profit yang baik ya. Tetapi singkat cerita dalam 2 bulan kemarin terbukti bahwa terjadi penyelewengan dana ya. Jadi dananya juga udah gak tahu kemana. Istilahnya mungkin gambarannya adalah dia berikan saya sedikit-sedikit duit, tetapi duit pokok yang diberikan sebagai investasi itu hilang. Bapak Ibu, saya ingin sekali membalasnya. Saya punya hak, saya juga sudah buat surat segala macam gitu ya, secara legal menyatakan dia harus membayar, kalau tidak
dia akan ditindak secara hukum. Saya sudah ada semuanya gitu, perjanjiannya saya sudah coba jaga gitu ya. Tetapi Bapak Ibu pada saat itu selalulah terngiang mengenai mewartakan kabar gembira Injil. Apakah saya akan mengambil pembalasan atau tidak? Karena sebenarnya secara hukum saya benar gitu ya. Tetapi saya juga berpikir, Tuhan kasih saya sebuah hikmat. Kalaupun saya balas, uangnya juga nggak kembali. Saya juga mikir-mikir jadinya ya. Ya sudah, saya kalem-kalem dulu. Bapak Ibu, yang ketiga, justru muncul tantangan dari seorang yang sangat dekat dengan saya, pelayanan satu komunitas. Teman saya ini waktu punya hutang kepada saya. Dan singkat cerita, untuk membayar hutang tersebut, dia memberikan satu solusi kepada saya. Mungkin beginilah gampangnya. Saya membeli rumah daripada teman saya, Bapak Ibu. Ya, saya membeli rumah dari teman saya tapi tidak pakai KPR. Jadi tidak kena bunga. Cicil langsung. Singkat cerita, anaknya punya proyek. Dia pinjam kepada saya dan saya buat sebuah perjanjian, ya sudah kalau misalkan ada masalah, nanti potong ya dari hutang cicilan rumah saya. Kan saya beli ke bapaknya ya. Setuju, ya sudah saya transfer, saya berikan. Dan Bapak Ibu, ternyata itu adalah investasi yang kemarin sempat ramai. Ditangkap Bapak Ibu ya, itu investasi robot forex. Saya sudah sempat ingatkan ke kawan saya, tetapi ya sudahlah, apapun alasannya, dia tetap investasi di sana. Tetapi saya sudah keburu bikin perjanjian untuk melindungi saya Bapak Ibu. Karena saya yakin ini pasti bermasalah gitu ya. Satu sisi dia sangat yakin ini tidak mungkin bermasalah, sehingga kami buat perjanjian. Dan singkat cerita yang terjadi adalah masalah. Dan kemudian dia tidak mampu untuk, kesulitan lah untuk membayar pokoknya. Dan Bapak Ibu, yang terjadi adalah saya diajak untuk, ya sudah rumahnya di KPR saja. Jadi artinya saya awalnya cicil rumah, tidak melalui bank. Sekarang solusinya adalah ya sudah cicil beli saja dari bank gitu ya, pakai KPR. Artinya ayah daripada teman saya akan langsung punya uang. Nah, kalau punya uang kan sebagian bisa buat bayar hutang. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah saya berarti punya banyak hutang ke bank. Ya, saya jadi punya banyak hutang ke bank. Tadinya saya sudah, namanya Chinese, kita hitung-hitungan. Saya sudah sampaikan. Ya sudah, berarti kalau begini hutang bunganya siapa yang tanggung? Dia bilang dia teman saya inilah anak muda. Terus kemudian ya sudah, tetapi kemudian kalau kamu tanggung bunganya, ini bunganya 16 tahun loh, cukup panjang loh. Nilainya juga lumayan lah, bisa untuk sebuah rumah juga yang kecilan. Terus apa ya jaminannya untuk saya kalau kamu salah kelola? Kan duitnya di mereka ya Bapak Ibu ya. Dan singkat cerita, oke, gampang, kita bisa beli rumah. Dan kemudian rumah itu akan dijaminkan untuk kamu, sehingga kamu aman sekali. Bapak Ibu, singkat cerita, semua kesannya oke-oke saja. Sampai akhirnya KPR terjadi, artinya kemudian bapak daripada teman saya mendapatkan uangnya. Dan disitulah ketika mendapatkan uangnya, semua perjanjian yang disampaikan kepada saya tidak ada yang dipenuhi. Di situ saya bilang, wah, lumayan juga ya. Saya merasakan sebuah kerugian yang besar. Karena saya lihatin tuh bunga kreditnya, wah banyak ya. 16 tahun segala macam. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, pada waktu itu saya bicara akhirnya ke ayah ibunya. Dan ayah ibunya cukup mengecewakan cara menjawabnya. Dan akhirnya saya bicara ke anak temannya saya. Singkat cerita, pada waktu itu Bapak Ibu, teman saya berkata bahwa ya sudah, jika orang tua saya berubah keputusannya, mungkin karena pengalaman mereka takut terjadi kehilangan uang lagi kalau dikelola, ya sudah saya saja yang tanggung, kata teman saya ini. Dan teman saya ini bukan yang punya pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ketika dia katakan dia mau tanggung, saya secara pribadi merasa iba. Berarti teman saya yang masih muda ini, saya KPR tuh 16 tahun ya. Jadi selama 16 tahun dia harus cari uang hanya untuk bayarin saya. Kerjanya juga belum ada gitu ya. Jadi sungguh sungguh saya bingung mau ngapain. Mau balas, saya sangat ingin balas, saya sangat ingin tuntut.
karena semua berubah dari perjanjian. Tetapi satu sisi saya tahu dalam hatinya, oke, orang tuanya berubah, tetapi teman saya baik. Meskipun dia juga cuman tidak ada janji, disitulah kemudian Bapak Ibu saya berpikir, saya tenangkan diri. Dan pada akhirnya saya ambil sebuah keputusan. Saya coba merefleksikan ini sebagai sesuatu yang mungkin Daud juga lakukan dahulu. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika dia punya kesempatan untuk mengutamakan dirinya, kemauannya. Tetapi dibilang Daud mundur, tidak melukai Saul sama sekali. Padahal lagi tiduran tuh di Goa En-Gedi namanya. Dan terjadi 2 kali. Sudahlah jangan di dalam tanda kutip jangan dibalas, biar Tuhan yang balas. Dan saya ingat Bapak Ibu, saya mewartakan Daud itu lumayan sering. Jadi saya merasa ini jangan cuman omdo nih gitu ya di dalam hidup saya. 3 kejadian tersebut membuat saya betul-betul berjuang melawan keinginan saya untuk membalas atau tidak. Dan singkat cerita, entah bagaimana saya mulai dengan berdoa, saya mulai tenangkan pikiran saya, dan pada akhirnya jadi ketika saya dalam tertekan itu saya harus kuasain dulu pikiran saya. Karena pikiran saya ini suka kemana-mana. Kalau lagi tertekan bisa negatif banget juga, jadi saya harus kuasai karena saya mengenal diri saya. Pikiran saya tenangkan. Dan kemudian kalau saya berpikir apa sih solusi yang terbaik untuk teman saya. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan saya ingin balas atau enggak, saya coba kesampingkan. Dan yang terakhir itu poin yang ketiga adalah kehendak. Kehendak yang kuat. Apa yang mau saya pilih gitu ya. Disitulah kemudian saya membuat keputusan, ya sudahlah coba tiru Daud. Bagaimana caranya? Saya mikir-mikir Bapak Ibu. Terus kemudian akhirnya ya udahlah paling gampang. Saya katakan kepada teman saya, ya sudah bro, saya bilang kan bro gitu ya. Kamu tidak usah bayarlah bunga sama sekali. Saya masih bisa kok. Tetapi ya sudah anggap saja seperti jual beli biasa. Mungkin kamu setelah waktu tertentu, tolong keluarga kamu mengosongkan tempat ini. Toh kalian sudah mendapatkan hak kalian. Bapak Ibu ketika ngomong seperti itu rasanya lega ya. Lega banget. Tetapi memang besokannya saya mikir lagi. Kenapa ya saya ngomong gitu ya. Aduh seharusnya, padahal teman saya udah janji-janji mau mengorbankan 16 tahun hidupnya ya. Harusnya dia aja yang berkorban. Dan itu progres sampai akhirnya kemarin. Ada lagi satu kejadian yang sangat membuat saya sangat-sangat marah Bapak Ibu. Jadi saya punya pelayan di satu tempat komunitas teman-teman disabilitas. Di situ saya punya satu teman yang sangat saya support dulu. Support secara ekonomi, support secara batin dan lain-lain. Tetapi akhirnya setelah sekian lama saya tidak mendengar kabarnya, akhirnya ada satu orang yang menyampaikan kepada saya bahwa teman saya ini sudah melakukan hubungan suami istri dengan sesama disabilitas dan dia tidak mau tanggung jawab. Di situ saya betul-betul marah sekali dan itu sangat mempengaruhi emosi saya. Tetapi pada akhirnya ya sudahlah, terserah, dia juga sudah tidak mau diajak bicara, silakan jalan dengan pilihanmu. Bapak Ibu, saya bergumul untuk diri saya. Kok kayaknya saya bisa memaafkan, tapi kayaknya nggak tulus gitu ya, jadi gendeknya nggak pernah hilang gitu. Ada aja gitu kan. Akhirnya persis kemarin, saya pengakuan dosa di Blok K. Dan kemudian ketemu satu Romo namanya Romo Beni. Saya bersyukur beliau mau luangkan waktu secara khusus untuk pengakuan dosa. Saya sudah berusaha ya dengan pikiran manusia ya, pikiran saya tenangkan, hati dan kemudian kehendak. Dan kemudian di situ tapi saya sadar saya butuh kekuatan bukan dari diri saya. Saya pergi ke pengakuan dosa, saya akui semua ke Romo. Marah sekali saya Romo. Dan kemudian Romo menenangkan saya dengan masukan dan kemudian diberikan absolusi. Bapak Ibu, saya juga tidak mengerti bagaimana. Tetapi setelah dari pengakuan dosa itu semua mulai berubah. Terutama kondisi hati saya ya. Saya bisa mulai menerima. Ya mungkin saya nggak bisa jamin, saya akan bisa terima 16 tahun terus. Mungkin besok lagi saya gendek lagi. Cuman dalam tanda kutip pada waktu itu saya merasa sangat terkuatkan. Disitulah saya mengerti ketika saya harus jalani perjuangan melawan diri saya, self love saya gitu ya. Saya harus berjuang dan kemudian tetapi saya nggak sendiri. Gereja kita punya banyak support dan saya ambil itu pengakuan dosa.
Dan setelah dibantu dari pengakuan dosa, absolusi, saya bisa merasakan ketenangan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin mengajak kita semua pada saat ini untuk boleh mengambil sebuah keputusan yang besar, keputusan kehendak yang kuat. Saya ingat Romonya juga bicara, ingatkan kepada saya, pikiran, perasaan, kehendak kuat. 3 hal ini, dan Ignatius Loyola sangat menguatkan kehendak yang kuat ini. Karena ini keputusan kita. Ya mungkin seperti saya ambil keputusan dulu, nanti gondok-gondokannya nanti seiring waktu gitu ya. Tetapi yang penting kita buat sebuah keputusan, mau mengikuti Yesus, menjalankan 3 hal yang Yesus harapkan dari persekutuan karismatik Katolik. Yang pertama adalah mewartakan kabar gembira Allah dengan nyata. Kedua, pengudusan diri. Dan yang ketiga, merubah tatanan dunia. Kalau tidak ada yang dapat membalas kita, pasti Tuhan cintai kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami Tuhan putra-putrimu yang penuh dengan kekurangan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin hadir di hadapan-Mu. Kami ingin membawa diri kami, semua kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Dan Bapa, kiranya sebelum kami berdoa lebih jauh, Engkau tahu kami semua berdosa. Dan saya mengajak kita semua untuk boleh mengutarakan pengakuan kita kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa di dalam surga, kami telah mendengar Tuhan, Engkau tidak hanya panggil kami untuk ikut persekutuan doa ini, tetapi justru boleh memperpanjang kasih-Mu. Engkau tunjuk kami sebagai alat-alat-Mu, sebagai pilihan yang Engkau cintai, Engkau percayai Bapa. Dan kami telah mendengar Bapa 3 hal yang Engkau inginkan, bagaimana kami menjadi pewarta kabar gembira Allah dimanapun kami berada. Meskipun kami punya kekurangan, kami punya potensi Bapa, kami mau serahkan potensi kami. Kembangkan Tuhan, berikanlah kami karunia yang kami butuhkan, sukacita, damai sejahtera. Kiranya karakter kami, talenta kami, kemampuan kami boleh membantu lebih banyak orang. Yang kedua Tuhan, soal pengudusan diri. Bapa di dalam surga, bantu kami, tegur kami, ingatkan kami setiap kali kami ingin mulai jauh daripada-Mu, mulai mengutamakan diri kami, mulai jatuh dalam cinta diri, mulai hanya memikirkan kelompok dan tidak lagi berjuang untuk orang lain Tuhan. Bapa, kami ingin hidup kudus sama seperti Yesus kudus. Kami sadar Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu itu adalah jalan yang sempit, yang sesak, yang tidak menyenangkan daging kami. Tetapi kami percaya justru itu adalah jalan yang menyelamatkan untuk roh kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Tuhan, kuasai seutuhnya, supaya kami mampu hidup di dalam kehidupan yang kudus. Dan ketika kami hidup di dalam tatanan dunia yang sudah ada Bapa, Kau tahu korupsi, banyak hal yang sangat-sangat menjadi tantangan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk merubah tatanan tersebut, minimal di dalam keluarga kami, minimal di dalam kantor kami, mungkin satu divisi, mungkin juga teman kami, teman ngobrol kami saja. Sehingga kami boleh mengubah tatanan tersebut, kami boleh membuat lebih banyak orang yang mungkin tidak mengenal kasih-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Mampukanlah kami Roh Kudus, kuasailah pikiran kami, perasaan kami, dan kehendak kami Tuhan. Dan pada saat ini kami juga ingin bersatu hati Tuhan, kiranya Engkau boleh memperlengkapi kami dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat menjadi pribadi yang baru. Karunia keperkasaan Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang perkasa membela kasih, perkasa melakukan perubahan untuk kasih. Karunia kesalehan supaya kami dapat berbahagia Tuhan ketika menjadi taat di dalam Engkau. Kami boleh menemukan kebahagiaan, bukan lagi paksaan tapi kebahagiaan di dalam Engkau. Kami mohon turunlah kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa.
Dan yang terakhir Tuhan, kami butuh karunia hikmat, kebijaksanaan. Mampukanlah kami Tuhan, mata kami, otak kami, cara kami melihat sesuatu, mempertimbangkan sesuatu sesuai dengan mata-Mu dan pertimbangan-Mu Bapa. Bantu kami bebas dari tekanan dunia, bantu kami bebas dari pikiran dunia kami. Bantu kami Tuhan menjadi pribadi yang baru. Mungkin baru hal-hal kecil yang kami lakukan, tetapi kami ingin menjadi pribadi yang baru, merubah tatanan dunia. Kami ingin mengapresiasi orang lebih banyak lagi, bukan karena mereka baik kepada kami, bukan karena mereka menguntungkan kami, tetapi karena kami telah ditebus oleh-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan kami lebih daripada yang kami butuhkan. Engkau telah mengapresiasi kami lebih melalui firman-Mu. Engkau nyatakan bahwa kami begitu penting, begitu pula semua orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau berperan. Bunda Maria, Bunda Kristus, dengan rendah hati Bunda, Kau tahu perjuangan kami, pribadi lepas pribadi, setiap harinya itu lagi. Tetapi Bunda, Engkau terus setia sampai akhir. Dengan rendah hati kami mohon, doakanlah kami Bunda, doakanlah kami Bunda, tolonglah kami Bunda, sampaikan doa-doa kami yang penuh dengan kekurangan ini kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Para malaikat dan santo-santa pelindung kami juga butuh pertolongan. Doakanlah kami para malaikat dan santo-santa pelindung kami, supaya kiranya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bapa di dalam surga, ini semua doa kami Tuhan, penuh dengan kekurangan, tetapi satu yang kami inginkan, mampukanlah kami melakukan tindakan lebih nyata lagi setelah dari persekutuan doa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Elvin untuk firman-Nya malam hari ini yang sungguh banyak mengajarkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, Elvin ini dari Jakarta. Ya Elvin ya. Dan luar biasa, Tuhan memang memberikan kekuatan, memberikan Elvin tidak pernah menolak kalau minta pelayanan. Saya pikir wow, jauh juga. Tadi berangkat jam berapa Elvin? Oh, jam 4 padahal harus kerja ya. Sampai sini tadi 6:30. Puji Tuhan. Terima kasih Elvin untuk pelayanannya yang tidak pernah kenal melelah dan juga selalu mau melayani dimanapun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memberikan persembahan bagi Tuhan, bagi yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Jika yang memberikan persembahan bisa ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, kita mau katakan, ini semua milik-Mu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka
sebentar, ada beberapa pengumuman, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bro Elvin yang boleh berkenan memberikan pewartaan pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. 3 jabatan langsung ya, pelayan Tuhan, pewarta, pengusaha, terus tadi apa? Pengajar ya, luar biasa. Bapak Ibu semua, terima kasih juga buat yang sudah hadir. Pak Paulus, mungkin bisa disorot untuk teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di YouTube bahwa kita sudah onsite juga gitu ya. Nah ini kan Bapak Ibu bisa lihat. Hai, sekali lagi Pak Paulus. Hai, ya, itu masih banyak yang kosong ya. Jadi yang malam ini masih di Zoom ya. Minggu depan datang ya. Ya, kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Persekutuan selanjutnya akan diadakan di Rabu yang akan datang dengan tema selumbar atau balok. Selumbar atau balok? Pertanyaannya nanti jawabannya besok Rabu. Ya, selumbar atau balok? 10 Agustus setengah 8 malam seperti biasa. Firman dibawakan oleh Bapak AB Gunawan Widodo. Jadi pembicara hadir ya. Jadi Bapak Ibu semua yang masih malam hari ini sampai hari ini belum nampak ya bersama-sama kita ya, ditunggu ya. Yang dari Jakarta aja mau datang, masa kita yang di Cikarang nggak bisa ya. Nah, untuk umat yang hadir secara online onsite ya, jangan khawatir, kita tetap memegang protokol kesehatan, semua pakai masker ya. Ya, apalagi Bapak Ibu semua sudah divaksin 2 kali, sudah di booster, sudah sering ke pasar ya kan, sudah sering kemacetan ya, kemudian sering ke pameran-pameran ya, masa pede aja nggak mau datang ya. Ya, nah bagi Bapak Ibu yang mempunyai talenta menyanyi, memuji Tuhan, puji Tuhan kita ada pendatang baru walaupun bukan baru di dunia pujian ya. Nah ini Mbak Nia ya. Nah ya bisa bergabung ya, dia pindahan dari Bogor, luar biasa ya, dari Bogor ke Cikarang ya, dan Tuhan berikan talenta untuk muji. Nah makanya yang sudah bisa nyanyi ya, ayo bergabung bersama kami ya, biar enggak itu lagi ya. Ya bisa menghubungin Pak Made di belakang, nah sekarang ada di depan ya. Tadi di belakang, sekarang ada di depan. Ya, atau ke sekretariat PD KKLSA, atau datang langsung aja. Nah, datang ke PD ngomong, saya bisa nyanyi ya kan. Nanti langsung kita tes ya. Kemudian webinar selanjutnya. Nah ini ya, webinar diadakan pada tanggal 20 Agustus hari Sabtu pukul 5 sore dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, bersama Bapak Uskupan Bogor, Bapak Monsinyur, Pak Paskalis Bruno Syukur. Nah, pendaftaran dapat menghubungi nomor yang ada di tercantum atau ke sekretariatan PD KKLSA. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Made. Mari Bapak Ibu kita tutup persekutuan kita dan doa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, jika sampai malam hari ini dan saat ini kami masih bisa merasakan Engkau benar-benar hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sempurna untuk setiap kami, dan di tempat ini kami percaya ada kelegaan dan kemenangan terjadi di sini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Elvin. Mari Bapak, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, tinggal di dalam hati kami, tumbuh, berakar, dan berbuah lebat.
Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Alvin. Mari Bapak Engkau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati juga keluarganya. Semoga dia menjadi kepala dan bukan ekor dan semakin naik di hadapan-Mu. Terima kasih juga Bapak, jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya juga penyertaan-Mu sempurna untuk setiap perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggalkan dan kita mau tutup persekutuan doa kita ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Kita mau katakan, kita lebih dari pemenang pada malam hari ini. Kita mau bawa berkat Tuhan, kita mau bawa firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan kita mau bagi-bagikan ke teman kita dimanapun mereka berada. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Amin. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekarang, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Katakan, amin Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut. Semua apa? Lidah mengaku. Amin. Siapa? Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Katakan, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Dialah Raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di Zoom, di YouTube. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.